kasih setiamu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku ada sampai hari ini karena kasih setiamu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Ku ada sampai hari ini karena kasih setiamu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Oh, ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
dekapan kasih-Mu, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, sungguh hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, kami mau tinggal di dalam dekapan-Mu, tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
Ku nikmati Engkau Tuhan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya. Menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Menikmati firman-Mu Tuhan, menikmati hadir-Mu setiap hari, menikmati Engkau, menikmati kasih-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami tundukkan kembali hati kami Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan perkataan-perkataan. Oh, kami dapat memandang wajah-Mu setiap hari Tuhan. Kami dipuaskan oleh perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Karena perkataan-perkataan-Mu adalah makanan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur setiap kali kami dapat bersekutu dengan Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, silakan Tuhan mengajari kami lewat perkataan-perkataan. Terpujilah Tuhan. Mari semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Siapa yang mau sharing? Ada? Ya, habis mau sharing? Matian? Mami Kesia? Baik. Ya. Oke. Semua orang yang telah dibangkitkan ini telah dikaruniai roh nubuat oleh Yahweh. Mereka bisa melihat penglihatan-penglihatan yang berasal dari Yahweh dan mendengar suaranya, dan dengan cara demikian mereka diilhami olehnya, dan mereka pun menuliskan nubuat-nubuat tersebut. Pekerjaan yang mereka lakukan adalah ungkapan dari suara Yahweh, ungkapan nubuat Yahweh, dan pekerjaan Yahweh pada saat itu hanyalah membimbing orang dengan menggunakan roh. Dia tidak menjadi daging dan orang tidak melihat wajahnya. Oleh karena itulah dia membangkitkan banyak nabi untuk melakukan pekerjaannya dan memberi mereka tutur katanya yang kemudian mereka sampaikan kepada setiap suku dan kaum Israel. Pekerjaan mereka adalah bernubuat, dan beberapa di antara mereka menuliskan petunjuk Yahweh kepada mereka untuk ditunjukkan kepada orang lain. Yahweh mengangkat orang-orang ini untuk bernubuat, untuk memberitahukan pekerjaan di masa depan, atau pekerjaan yang masih harus diselesaikan pada masa itu, agar orang-orang dapat memandang kehebatan dan hikmat Yahweh. Kitab-kitab nubuat ini sangat berbeda dari kitab-kitab lain di dalam Alkitab. Kitab ini berisi perkataan-perkataan yang diucapkan atau ditulis oleh mereka yang telah dikaruniai roh nubuat, yaitu mereka yang telah mendapat penglihatan atau mendengar suara Yahweh. Ada yang memang audible, ada yang jadi dia tahu ya kapan Tuhan mau bicara gitu ya. Ada tanda-tandanya gitu. Mereka juga disertai dengan perlindungannya. Jadi ketika mereka harus bernubuat gitu ya, kepada raja misalnya, kepada apa gitu ya, maka ada perlindungan Tuhan bagi mereka gitu, sehingga mereka tidak dicelakai gitu ya. Tapi mereka juga ada yang dilempari gitu ya, ada yang tapi
karena kuatnya roh itu yang, jadi kuatnya perkataan itu, jadi kadang mereka tidak bisa menahannya gitu kan, karena perkataannya itu kayak api di dalam daging mereka gitu, di dalam hati mereka gitu. Kayak api gitu, panas gitu. Setelah mereka ucapkan barulah mereka lega gitu. Seringnya begitu ya. Selain kitab-kitab nubuat ini, semua bagian yang lain dalam perjanjian lama terdiri dari catatan yang dibuat oleh orang-orang sesudah Yahweh menyelesaikan pekerjaannya. Ya, ada yang ini ya. Jadi dibuat gitu ya setelah pekerjaannya, setelah Yahweh menyelesaikan pekerjaannya. Kitab-kitab ini tidak bisa menggantikan nubuat yang diucapkan oleh nabi-nabi yang diangkat oleh Yahweh. Sama seperti kitab Kejadian dan Keluaran tidak bisa dibandingkan dengan kitab Yesaya. Karena kan kitab Kejadian kayak kisah gitu kan, cerita. Dan kitab Daniel, ini kitab Daniel khususnya yang bukan yang tentang kisah penangkapan segala macam gitu, tapi nubuatannya Daniel itu gitu ya. Nubuatan-nubuatan itu diucapkan sebelum pekerjaan dilaksanakan, sedangkan kitab-kitab lain ditulis sesudah pekerjaan diselesaikan. Karena hanya itu yang bisa orang lakukan. Jadi itu bedanya dengan kitab nubuatan. Kitab nubuatan belum dikerjakan, masih akan dikerjakan gitu. Kalau kitab-kitab yang lain itu sesudah dikerjakan baru dituliskan. Makanya sejarah sebetulnya ya, kitab sejarah yang sudah dilakukan. Nah, sementara kalau kitab nubuatan itu masih akan terjadi gitu. Ya. Para nabi pada masa itu diilhami oleh Yahweh dan mengucapkan beberapa nubuat. Mereka mengucapkan banyak perkataan dan mereka menubuatkan hal-hal yang akan terjadi pada zaman kasih karunia. Juga penghancuran dunia pada akhir zaman, yaitu pekerjaan yang Yahweh rencanakan. Kitab-kitab lainnya berisi catatan tentang pekerjaan yang telah Yahweh lakukan di Israel. Jadi tak kalah membaca Alkitab, engkau terutama sedang membaca tentang apa yang Yahweh lakukan di Israel. Nah, saudara, kenapa harus disebutkan kata Yahweh di sini, bukan kata Tuhan? Adalah untuk menjelaskan, saudara, perbedaan-perbedaan daripada pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini, saudara. Makanya disebut Yahweh. Jadi kan sedang memisahkan. Ini penting. Saya sudah katakan itu berkali-kali ya. Alkitab Perjanjian Lama terutama dalam membimbing Israel. Bagaimana dia memakai Musa untuk membimbing orang Israel keluar dari Mesir, membebaskan mereka dari belenggu Firaun dan membawa mereka ke padang gurun. Lalu setelah itu mereka memasuki Kanaan. Dan segala sesuatu sesudah ini adalah tentang kehidupan mereka di Kanaan. Gak mau, gak bisa. Tahu gak bisa. Sini bisa. Oh belum muncul ini Pak. Oh udah. Selain semua ini, perjanjian lama terdiri dari catatan tentang pekerjaan Yahweh di seluruh Israel. Segala sesuatu yang tercatat di perjanjian lama adalah
pekerjaan Yahweh di Israel. Pekerjaan yang Yahweh telah lakukan di tanah tempat Dia menciptakan Adam dan Hawa. Ya. Dan saat ketika Tuhan resmi mulai menuntun manusia di bumi sesudah zaman Nuh. Dari saat ketika Tuhan resmi mulai menuntun manusia di bumi sesudah zaman Nuh, semua yang dicatat di perjanjian lama adalah pekerjaan Israel. Dan mengapa tidak ada catatan tentang pekerjaan di luar Israel? Karena tanah Israel adalah tempat kelahiran umat manusia pertama kali. Karena kan dari situ. Ya. Dari tanah Israel. Oke. Pada mulanya tidak ada negara lain selain Israel. Dan Yahweh tidak bekerja di tempat lain. Dengan demikian, apa yang tercatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah murni pekerjaan Tuhan di Israel. Pada masa itu, kata-kata yang diucapkan oleh para nabi, oleh Yesaya, Daniel, Yeremia, dan Yeskiel, kata-kata mereka menubuatkan pekerjaan Yahweh yang lainnya di muka bumi, yaitu menubuatkan pekerjaan Tuhan Yahweh itu sendiri. Nanti apa yang akan dilakukan di masa depan, gitu ya. Setelah pekerjaan Tuhan di Israel, gitu. Yaitu pekerjaan Tuhan Yahweh itu sendiri. Semua ini berasal dari Tuhan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Dan selain dari kitab-kitab para nabi ini, segala sesuatu yang tertulis adalah catatan tentang pengalaman manusia dalam pekerjaan Yahweh pada masa itu. Coba perhatikan saudara, dari penekanan kata-kata ini, tidak ada kan mendiskreditkan Alkitab kan? Oke. Perkataan ini jelas dikatakan di sini. Semua ini berasal dari Tuhan. Nah, saudara, jadi hinaan orang tentang firman Tuhan ini terbantahkan, gitu. Ya, ejekan orang, gitu ya. Jadi ketika kita mengikutinya perlahan demi perlahan, disitulah kita melihat bagaimana firman Tuhan yang sekarang ini benar-benar itu di atas atau perkataan ini adalah perkataan setelah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi ingat dikatakan kan, semua ini berasal dari Tuhan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi justru sekarang inilah saudara, dari firman Tuhan yang sekarang ini, kita itu mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif gitu, lebih lengkap, gitu, lebih menyeluruh. Nah, jadi bukan firman Tuhan yang kita baca ini saudara, terus kita persekutukan ini, masih banyak sekali saudara. Ada perumpamaan, ada banyak hal lah gitu. Dan ini menjelaskan semua. Tidak seperti buku-buku lain gitu, yang telah dikarang oleh orang-orang gitu ya, buku-buku rohani gitu kan, yang telah dikarang. Itu semua adalah interpretasi manusia gitu. Jadi mereka benar-benar harus menyocokkan gitu dengan yang ada di dalam Alkitab gitu. Selalu begitu gitu. Jadi tidak beyond gitu, tidak melampaui gitu. Nah, sementara firman Tuhan yang kita baca itu di sana banyak sekali menjelaskan gitu. Misalnya tentang kehidupan Petrus gitu. Itu tidak tercatat di dalam Alkitab apa yang kita baca, bagaimana cara Petrus mengenal Tuhan. Terus bagaimana dikatakan Paulus adalah pekerja pelayanan gitu, pelayan pekerjaan Tuhan gitu. Padahal dia sudah rasul yang sangat dipuja gitu.
Namun itu di situ dijelaskan gitu. Kenapa disebut demikian? Karena memang dari firman Tuhan ini terbongkar semua, saudara, motivasi-motivasi yang selama ini tersembunyi. Dan penjelasan daripada firman Tuhan ini, saudara, itu cukup lengkap, akurat gitu. Jadi kita itu tidak asal menduga gitu. Nah, supaya saya sedikit mengungkapkan ini supaya kita sedikit bisa melihat perbedaannya gitu. Ya, melihat perbedaannya. Karena memang kita itu sedang ada di zaman firman, saudara. Ya, makanya kita mesti lebih serius gitu memperhatikan setiap perkataan-perkataan yang baru ini gitu. Dan kita boleh melihat sehingga kita ini bisa juga lebih bijaksana juga dalam menyikapi setiap orang gitu. Kalau ada orang yang belum benar-benar mencari kebenaran, memang dia tidak akan bisa dipaksa untuk mendengarkan firman Tuhan ini gitu. Hanya orang yang benar-benar sudah menginginkan kehidupan yang sesungguhnya gitu. Jadi memang benar-benar umat manusia ini sedang dibimbing oleh firman Tuhan ini, saudara. Makanya sangat lengkap gitu. Jadi karena ini bukan zaman anugerah gitu, tidak ditonjolkan memang masalah mujizat gitu. Oke? Masalah hal kesembuhan segala macam tidak ditonjolkan. Masalah berkat-berkat seperti yang dialami oleh Ishak gitu, kian lama kian kaya, tidak ditonjolkan. Tetapi saudara, menurut pengalaman kita gitu ya, maka sebetulnya semua hal-hal itu juga tercakup di dalam ini gitu. Hanya saja kita tidak akan terlalu membangkit-bangkitkan mujizat itu gitu, atau membangkit-bangkitkan masuk di alam roh gitu. Tidak membangkit-bangkitkan penglihatan, membesar-besarkan penglihatan gitu. Tetapi bukan berarti kita tidak mengalaminya. Kita mengalaminya juga. Bahkan sekali saya perhatikan, setiap kali kita membicarakan satu firman, maka kita akan segera mengalaminya gitu, dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Itu yang saya perhatikan, diam-diam saya perhatikan. Iya ya. Jadi walaupun rasanya kita tidak melihat Tuhan gitu, tapi lewat pengalaman kita setiap hari, kita mengalami Tuhan gitu. Dia sangat dekat dengan kita gitu. Dan yang sangat menonjol itu, dia itu membimbing kita. Itu yang saya perhatikan. Memberikan kita ketenangan, memberikan kita damai sejahtera gitu. Iya, jadi walaupun kita tidak seperti dulu misalnya merasakan hadirat kayak nangis-nangis gitu ya, gemetar atau apapun gitu, tapi diam-diam saudara, hadirat Tuhan itu meresap gitu. Saya perhatikan dalam ibadah-ibadah kita gitu ya, dari persekutuan kita gitu, ibadah raya kita gitu ya. Karena kita sudah memulai sesuatu yang normal gitu. Normal itu saudara tidak dibangkit-bangkitkan, tidak dipompa-pompa gitu, apa adanya gitu. Apalagi yang mimpin anak-anak kita gitu kan, yang ya tidak, karena anak-anak kita dilahirkan dari generasi yang berbeda dari kita dulu gitu. Anak-anak kita bukan lahir di zaman kita karismatik gitu. Kita itu kan, kalau sudah perhatikan, ketika kita mulai pelayanan ini dulu, saya perhatikan gitu, kita tidak terlalu lagi membangkitkan hal-hal yang hal-hal yang roh gitu dulu. Maksudnya itu bahasa roh lah apa gitu ya. Kita sudah mulai menjadi agak normal gitu. Jadi anak-anak kita tidak mengenal karunia-karunia itu gitu. Tetapi
bukan berarti karunia itu tidak ada di dalam mereka. Ada gitu. Karena kan Roh Kudus yang sama gitu. Jadi anak-anak kita itu ya normal saja mimpi pujian biasa gitu kan. Nah, jadi boleh kita lihat saudara, nanti bagaimana perubahan di generasi berikutnya. Jadi setelah dilampaui semua itu, sama saudara seperti para nabi-nabi gitu. Jadi ketika itu kebanyakan mereka itu adalah di perjanjian lama gitu. Di perjanjian baru walaupun ada, tapi kitab-kitab mereka tidak ditulis. Kan ada juga nabi-nabi yang muncul berikutnya. Oleh karena roh nubuat itu ya. Kalau kita perhatikan 9 karunia roh gitu, bagaimana ada yang membedakan roh, ada yang ini saudara. Ada muncul juga kalau saudara baca kisah para rasul. Tetapi ada satu nabi yang di dalam perjanjian baru itu namanya Agabus gitu. Kalau saudara perhatikan, namun kan tidak ada dimasukkan dalam Alkitab yang namanya kitab Agabus gitu. Enggak ada. Kan? Nah, jadi artinya era nabi-nabi itu sudah lewat gitu. Itulah pekerjaan Tuhan, salah satu pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, saya sering kalau mendengarkan misalnya ibu dulu kan mengatakan bagaimana ketika melihat ada manifestasi, kalau quote misalnya manifestasi dalam diri seorang gitu kan. Kadang-kadang dia mengucapkan perkataan-perkataan yang tepat gitu. Nah, tetapi dia perhatikan ujung daripada orang-orang seperti itu selalu negatif gitu. Artinya saudara, jadi setelah pekerjaan itu berhenti gitu, maka iblis akan berusaha menirunya. Selalu begitu. Nah, orang-orang yang tetap di dalamnya akan tertipu. Makanya dikatakan tadinya jalan itu disangka jalan yang baik, jalan yang lurus yang disangka baik gitu kan. Tapi ujungnya menuju jurang. Nah, jadi saudara, disinilah kita itu mulai memperhatikan bagaimana kita itu dibimbing oleh firman, gitu, oleh perkataan-perkataannya. Jadi semua yang kita dengarkan ini saudara, dia sedang benar-benar kalau dari penjelasannya itu sudah dijelaskan semua tentang kitab-kitab itu, kronologisnya nanti gitu ya. Semuanya itu adalah untuk benar-benar sedang membangun fondasi kita gitu. Fondasi kita supaya kita kokoh gitu, sehingga kita terus bisa maju. Sama seperti dia pilih bangsa Israel dulu gitu ya. Nah, jadi mereka itu sebetulnya dipersiapkan untuk masa depan, sehingga mereka sangat berbeda memang. Namun kita tahu pekerjaannya berganti lagi. Nah, jadi setelah dia sampai ke sini, ketika dia pilih seseorang, itu semuanya biasa. Orang itu biasa, Abraham juga biasa, Daud juga biasa, Daniel juga biasa gitu. Tapi ketika roh Tuhan ada pada mereka, pekerjaan Tuhan ada pada mereka, itulah yang menjadi berbeda. Di sama saudara, nampaknya kita biasa, tapi ketika pekerjaan Tuhan itu mulai dinyatakan di dalam kita, segala sesuatunya menjadi berbeda gitu. Namun karena ini adalah pekerjaan yang baru, kita itu tidak lagi bisa bergantung kepada pengalaman orang-orang sebelumnya. Nggak bisa. Dia tidak mau kita itu tetap di bawah bayang-bayang daripada orang-orang sebelum kita ini, saudara. Karena kita sedang mengalami yang namanya firman yang belum pernah dikecap oleh sebelum kita. Secara khusus misalnya yang mengatakan Tuhan itu sendiri yang akan mengajar baik mereka
besar, kecil, tua, muda gitu. Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri yang mengajar gitu. Nah, itu kita lihat apa ya perbedaannya supaya kita harus dengan iman gitu. Harus berani gitu terus mengikuti dia. Jadi ketika dikatakan kita menjadi orang normal, jadilah orang normal, biasalah. Makanya di sini perlu, makanya di masa kemarin itu orang yang punya karunia-karunia tertentu harus berani menyerahkannya kepada Tuhan. Karunia penglihatan kah, karunia ini kah, karunia itu kah, gitu. Harus berani menyerahkan. Kalau tidak, akan sulit bagi dia untuk dibimbing. Kalau dia tidak mau menjadi orang normal, dia akan masuk padang gurun gitu. Iya. Dia akan teringat hal-hal yang dulu, hal-hal yang lama. Iya. Akan ketinggalan jauh sekali. Itu pilihan, saudara. Jadi dia menganggap hanya bisa melayani Tuhan dengan karunia itu. Makanya ketika Tuhan suruh gitu berhenti, pergi mendoakan orang gitu ya. Lalu saya ingat gitu. Berhenti fokus gitu. Mendoakan orang gitu, sana kemari gitu ya. Itu awalnya ketika saya melihat gitu, hasilnya Tuhan. Gitu. Maksudnya itu orang-orang itu memang hanya membutuhkan berkat-berkat itu gitu, baik berkat kesembuhan, berkat damai sejahtera. Jadi akhirnya orang itu tidak pernah mau diajar gitu. Itu bahaya malahan. Nah, jadi setelah kita mulai memasuki, saya perhatikan gitu saudara, saya perhatikan di dalam perjalanan pelayanan kita ini gitu. Saya perhatikan apa sih ya tujuan Tuhan, kita rasanya perlahan gitu. Ya saya perhatikan benar-benar gitu. Tadinya kan masih ada keraguan. Benarkah ini Tuhan? Apa kurangnya saya Tuhan? Kenapa kayak gini? Selalu begitu saudara. Membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Karena kan selalu kita melihat sulit sekali orang untuk bergabung dengan kita. Yang rasanya mau datang tapi mundur gitu ya. Ada ini mundur gitu ya. Kita sudah berusaha bagaimana membuat diri kita itu biasa gitu. Malah orang yang sudah terbiasa misalnya dengan hal-hal yang apa gitu ya. Mungkin kayak pencurahan Roh Kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus gitu. Memang sulit sekali melepaskannya gitu. Jadi istilahnya kalau tidak berbahasa roh gitu kayaknya bukan orang Kristen, bukan nggak benar lagi kekristenannya, kayak gitu loh kira-kira. Kalau tidak mengalami urapan-urapan apa gitu, rasanya mungkin nggak benar gitu. Nah, jadi kita mesti melihat di zaman apa kita sekarang. Di zaman apa? Di zaman apa Tuhan sekarang? Nah, lebih tepatnya sih begitu. Kalau zamannya manusia, lihatlah, tetap juga ada orang yang mempersembahkan korban, kan gitu kan. Hanya ada hari raya korban gitu kan. Ada juga yang tetap masih di zaman mujizat-mujizat gitu.
Iya, tetap saja mereka melakukannya gitu kan. Dan mereka memang mengatakan melakukannya untuk Tuhan. Jadi tidak salah mereka disebut pelaku pelayanan. Nah, sekarang kita itu mau terus tinggal di pekerjaan yang lama, yang rentan ditiru oleh iblis, atau di pekerjaan zaman sekarang yang tidak akan bisa ditiru oleh iblis. Gak bisa kan ditiru dia. Ketika kita mempersekutukan ini, cobalah lihat. Kita benar-benar memberikan ruang kepada Tuhan gitu. Kalau misalnya ada hal-hal di dalam diri yang mempersekutukan ini ada yang salah, maka orang itu karena memang sudah diajarin lewat firman Tuhan ini, kita ini mesti menguji diri kita terus gitu. Kamu mesti berani menghajar dirimu, kamu mesti keras terhadap dirimu. Kan ada perkataan-perkataan dalam firman Tuhan ini seperti itu. Maka siapapun yang mempersekutukan firman Tuhan ini akan mulai dengan mudah melihat tipuan-tipuan iblis. Kesombongan misalnya gagasan-gagasan yang muncul. Misalnya ketika saya persekutuan kepada saudara, kalau misalnya ada hal-hal gagasan-gagasan yang keluar dari pikiran saya, bagaimana saya bisa mengetahuinya gitu. Tentu karena dari pengajaran firman Tuhan ini mulai ditunjukkan dia gitu. Jadi kayak ada batasan-batasan dia buat. Bagaimana caranya kamu mengenali gagasan-gagasan apa yang muncul? Dari mana kamu tahu gagasan itu? Itu semua dijelaskan secara detail. Sehingga lama-kelamaan kita itu benar-benar memang dibimbing oleh firman Tuhan itu. Tetapi tidak mati. Tidak doktrin gitu. Dia ngajarin lagi di bagian yang lain gitu. Dia mengatakan sekalipun kamu bisa menghafalnya, hafal semua perkataan-perkataan ini, itu bukanlah kehidupan. Padahal kan yang dihafalnya itu kan firman Tuhan ini. Itu doktrin. Seperti itu doktrin. Tuhan itu bukan doktrin. Perkataan-perkataan ini tidak bisa dibuat menjadi doktrin. Tapi perkataan ini kehidupan gitu. Makanya saudara, ada banyak sekali dari kehidupan sehari-hari saudara. Makanya kita mempersekutukan. Makanya sering minta saudara, ayo siapa yang mau sharing. Yang di-sharingkan itu apa yang saudara alami, apa yang saudara lihat. Makanya pertumbuhan kita itu akan normal gitu. Dengan saudara berani sharing, cerita gitu ya, apa yang saudara alami. Nanti saudara, Tuhan itu akan menunjukkan lebih banyak lagi kepada saudara. Jadi dia tidak mau saya terus yang bicara gitu. Tetapi karena memang masih seperti itu, ya mau gak mau saya bicara gitu. Sampai sekian waktu lamanya. Makanya saudara, Tuhan harus melatih murid-muridnya dulu kan. Tapi ingat, kan tidak mudah membuat murid-muridnya itu mandiri kan. Tuhan harus mengambil gembala katanya. Tuhan harus membunuh gembalanya. Katanya kan kayak gitu di dalam kitab apa itu. Saya lupa ya. Tuhan Yesus mengutip itu gitu juga. Sehingga dicerai-beraikan gitu. Nah, jadi waktu kan ketika Tuhan Yesus itu menghadapi murid-muridnya,
Kenapa sampai dikatakan alangkah lambannya kamu? Kan seperti ketika dia bilang, sampai kapan aku harus bersama dengan kamu? Hai orang-orang bodoh, katanya. Sampai kapan? Kan itu kan sering juga ungkapan kita kan. Itu kan ungkapan manusia. Namun saudara, ketika dia tinggalkan murid-muridnya itu, coba perhatikan saudara. Kan ketika mereka akhirnya pergi lagi nangkap ikan, kan kayak gitu kan. Waktu pasca Tuhan menampakkan diri itu kan. Kan akhirnya mereka nangkap ikan lagi. Padahal kan mereka sudah melihat Tuhan bangkit kan. Kan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Barulah setelah dia naik benar-benar, gitu kan. Jadi waktu dia naik itu pun sebetulnya kita nggak boleh interpretasikan kata-kata di situ, karena Tuhan tidak mengatakan begitu. Apakah harus begitu caranya dia turun itu? Tidak. Itu interpretasi. Dari situlah kita bisa mengenali saudara nanti isi Alkitab itu bagaimana. Prosedurnya itu bagaimana sih sebetulnya. Sekarang inilah dijelaskan saudara. Bagaimana Alkitab itu ada awalnya pada mulanya. Supaya pemberhalaan tetap terhadap Alkitab itu dihapuskan. Dia tidak mau perkataan-perkataannya yang telah dituliskan di dalam batu itu. Kalau sekarang itu dalam kertas gitu, di atas kertas. Kalau dulu kan batu kan, 2 loh batu itu saudara. Kalau sekarang kan kertas gitu. Dan sekarang bukan kertas lagi, sudah elektronik gitu kan. Nah, dia tidak mau itu menggantikan Tuhan gitu. Makanya Yohanes disuruh memakan gulungan kitab itu gitu. Dalam kehidupan kita sekarang, dia tidak mau kita bergantung terus bawa-bawa kemana-mana. Tetapi dia mau Alkitab itu tertulis di sini. Gitu. Makanya Tuhan Yesus itu harus menyimpulkan ketika Taurat itu apa sih sebetulnya Taurat itu dia bilang. Kan dia simpulkan begini. Hormatilah atau kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu kasihi juga sesamamu manusia. Di situ telah terangkum semua hukum Taurat. Kan disimpulkan begitu kan. Artinya saudara, pada waktu itu saudara, orang Israel itu dengan ketat menjaga semua aturan-aturan yang di dalamnya gitu. Tapi tidak lagi punya kasih gitu. Di situ. Makanya kegagalan jemaat Efesus itu, jemaat mula-mula itu. Kalau saudara baca perkataan Tuhan kepada jemaat Efesus itu saudara. Coba lihat. Mereka itu bisa menguji rasul, saudara. Tapi mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka tidak memiliki kasih persaudaraan. Gitu. Yang karunia-Nya menonjol itu saudara merasa lebih. Tidak lagi kasih gitu loh. Tidak lagi ada gini, ayo kita lihat. Tidak lagi memberikan ruang kepada mereka untuk belajar. Sehingga saudara dikatakan alangkah dalamnya kamu telah jatuh katanya. Jadi dari firman Tuhan
yang kita sekarang ini, saudara, hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan itu juga ada dasar-dasarnya di dalamnya. Jadi dia itu sengaja memang tidak mengutip lagi dari Taurat itu. Makanya dia mengajarkan perumpamaan. Dia punya pengajaran yang berbeda gitu. Misalnya ketika dia, kan kalau sekarang misalnya, kalau orang namanya khotbah itu kan hanya harus buka Alkitab kan kayak gitu kan. Oke? Jadi Tuhan Yesus ketika dia ngajar, jadi kalau misalnya kalau saya misalnya sering tidak mengutip gitu kan dari Alkitab misalnya, mungkin orang menganggap tidak sah ibadahnya gitu, karena tidak mengutip. Tuhan Yesus sebetulnya dulu demikian. Dia tidak mengutip dari Taurat, dari kitab nabi-nabi, tidak. Kecuali ada pertanyaan. Dia mengajar perumpamaan. Kan gak ada perumpamaan 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh itu kan gak ada di dalam perjanjian lama gitu. Tidak mengutip itu dia. Gitu ya. Jadi lihat saudara, bagaimana Tuhan membawa kita. Jadi ketika dijelaskan ini. Jadi ini penting sekali saudara, hal ini dijelaskan gitu tentang Alkitab ini saudara. Cukup panjang penjelasannya, tapi lengkap. Supaya nanti saudara ketika kita belajar berikutnya, kita itu tidak takut gitu. Jadi dia sedang mengatakan kepada kita. Misalnya tentang kemarin Efesus itu kan dibilang kayak gini. Dahulu memang kamu adalah kegelapan katanya. Tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Gitu. Nah, jadi sekarang dengan ketika kita diajari firman Tuhan ini saudara ya. Jadi semua apa yang ada dalam Alkitab itu kayak sudah tertanam di dalam kita. Jadi ketika dia mau mengajar sesuatu hal yang baru, maka dia itu membawa kita benar-benar untuk mengenal Allah Sang Pencipta itu saudara. Jadi dengan dia mengajarkan hal-hal yang baru kepada kita, disitulah kita akan mengerti misteri kehidupan ini. Iya. Disitulah nanti kita itu punya jalan yang akan kita jalani setelah kematian. Iya. Jadi bagaimana hal-hal yang dikatakan oleh Tuhan ketika dia mengatakan akan tiba saatnya dan sudah tiba. Itu gak bisa kita pahami secara doktrin. Seberapa hebat pun orang menjelaskan itu tidak bisa. Tetapi sekarang ini tanpa sadar Tuhan itu menjelaskan kepada kita secara perlahan. Bukan karena saya menjelaskan dengan kata-kata, oh begini ini maksudnya itu asal berasal dari kata ini kata itu, bukan. Tapi lewat pengalaman yang telah kita lewati. Lewat kehidupan yang sedang kita jalani. Iya. Dari setiap hari makanya Tuhan sudah ingatkan di awal-awal dikatakan, jangan anggap remeh apa saja yang diperhadapkan Tuhan kepadamu setiap hari. Tidak ada yang secara kebetulan. Engkau tidak boleh meremehkannya. Perhatikan gitu. Karena kita ini sedang ada di masa dimana dia benar-benar mengajar kita itu. Dia sendiri mengajar kita gitu loh. Nyata dia gitu.
Sulit sekali saudara menjelaskan ini saudara ya. Nyatanya Tuhan itu setiap hari. Jadi saudara mesti sambil saudara mendengarkan gitu ya, mesti saudara perhatikan gitu. Hal-hal apa saja yang membuat saudara tidak fokus. Hal-hal lain apa yang menarik perhatian saudara sehingga saudara tidak bisa benar-benar mendengarkan hikmat yang luar biasa setiap pagi ini saudara. Saudara mesti berjaga-jaga gitu. Saudara mesti benar-benar mengatur mengelola kembali waktu saudara gitu. Supaya ketika di masa-masa mendengarkan persekutuan ini, saudara bisa benar-benar tidak kehilangan fokus gitu. Saudara sendiri harus berjuang. Karena ingat saudara, yang sedang mengajar kita itu Tuhan sekarang. Iya, mesti bisa benar-benar memperhatikan gitu. Harus bisa membayangkan diri saudara seperti Maria yang mendengarkan Tuhan, yang melampaui batas gitu. Dia tidak hanya memandang Yesus, tapi memandang Allah yang di dalam diri Yesus. Sehingga dia perhatikan setiap kata-kata itu saudara. Jadi benar-benar Maria pada waktu itu saudara, benar-benar seperti kita sekarang ini saudara. Enggak tahu lah kenapa kayak gitu. Enggak ada yang dengar. Siapa? Satu aja. Ya sudah, ya ada. Oh, usah biarin. Apa sih ada suara kan? Masih ada suara kan? Ya ada. Tak tahu di mananya. Kuat lagi mungkin itunya. Baik. Jadi perhatikan saudara ya. Jadi ketika kita saya perhatikan selalu saudara ya. Saya selalu memperhatikan bagaimana Tuhan itu menampakkan diri setiap hari. Jadi benar-benar saya memperhatikan cara dia bicara. Dari mana dia bicara, kemana dia bicara. Saya perhatikan walaupun saya sendiri yang bicara. Jadi saya tetap di sini saudara menanti-nantikan Tuhan. Karena kan saya sudah menyangkali diri saya, belajar karena kan itu cara Tuhan. Jadi semua apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab itu, misalnya perjanjian baru, seharusnya yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu kayak terngiang-ngiang semua gitu. Tinggal dalam aku, kau mesti makan aku gitu ya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu semua kata-kata itu saudara. Bagaimana dia berlakukan Petrus, bagaimana perasaan dia ketika ngomong kepada Petrus, itu semua kayak saya tahu gitu. Jadi ketika misalnya saya mengatakan ini zaman firman, itu langsung saudara, maksudnya itu jadi di dalam batin saya gitu ya, di dalam pikiran saya itu sudah langsung ada hal-hal yang digambarkan oleh Tuhan gitu, tentang setiap perkataan itu. Mungkin casannya kan. Hah? Mati juga laptopnya. Ya adalah maaf. Nah gitu ya. Jadi ada ada hal-hal di mana Tuhan itu benar-benar
Jadi walaupun hanya kita yang bersekutu ini, Tuhan itu nyata sekali. Makanya perhatikan baik-baik setiap perkataan-perkataannya, caranya, kemana dia bicara gitu. Saudara mesti benar-benar fokus kepada Tuhan. Saudara harus menghargai Tuhan gitu. Harus menghormati Tuhan walaupun dia tidak kelihatan. Iya, dia nyata sekali. Jadi itu yang saya katakan. Jadi ketika bicara gitu ya, saya mulai bisa merasakan gitu. Oh iya ya, kenapa dulu Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku lebih besar daripada aku. Anak tidak mencari pujian dari manusia, aku tidak membutuhkan pengakuan dari manusia gitu. Oh gitu ya maksudnya ya. Ternyata tanpa sadar dia mengajari dirinya sendiri ya. Mulai mengenali saudara bagaimana Yesus itu hidup saudara. Barulah mengerti, oh makanya dia mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Gitu. Karena benar-benar Allah itu menjadi jalan di dalam dia ya. Jadi benar-benar saudara, saya bisa merasakan, oh seperti ini sebetulnya yang diharapkan Tuhan. Setiap manusia itu hidup ya. Gitu. Baru saya mengalaminya, merasakannya gitu. Makanya saudara, lambat laun saya merasakan kerendahan hati Tuhan gitu. Ketika saya belajar menundukkan diri saya gitu ya. Oh, ini ya. Oh nanti seperti ini ya caranya Tuhan membimbing seluruh umat manusia ini ya. Gitu. Iya, jadi bagi saya sekarang saudara, kerajaan 1000 tahun, langit baru, bumi baru, bukan di awang-awang lagi. Sedang Tuhan ciptakan melalui kita. Tapi walaupun dikatakan Tuhan yang menciptakan, itu melalui inkarnasinya. Jadi tanpa sadar kita ini saudara, diam-diam sedang menghidupi Tuhan itu sendiri. Sedang menghidupi apa yang dia katakan. Jadi ketika saya mengucapkan sesuatu, ketika saya baca firman ini ya, saya berseru Tuhan kepada saudara. Itu diam-diam saudara, saya perhatikan gitu. Kok kata-kata dalam firman ini kok hidup sekali ya. Kok dia langsung nyata ya gitu. Maksudnya langsung nyata, saya langsung ngalami sendiri ketika mengucapkan kepada saudara gitu. Dan ketika saya benar-benar menghormati Tuhan yang sedang berbicara melalui mulut saya gitu, ketika saya persembahkan gitu, ketika saya mengakui terus gitu, Tuhan manusia itu kan sebetulnya rusak dan aku adalah manusia gitu. Itu firman-Mu Tuhan. Itu tiba-tiba saudara, itu kayak diajarin gitu. Apa sebetulnya artinya? Kenapa aku katakan demikian gitu. Lalu, kenapa aku izinkan engkau berbicara? Kenapa aku katakan dalam pikiranmu, kalau yang sedang berbicara itu adalah aku? Jadi saudara, ketika saya diam-diam menaklukkan diri saya seperti Tuhan Yesus menaklukkan dirinya kepada Bapa gitu ya. Menaklukkan diri. Saya jadi mengerti, oh seperti itu ya maksudnya ya. Kenapa Tuhan mengucapkan jangan takut, akulah perisaimu gitu ya. Karena pada waktu itu saya bingung gitu. Saya lihat kehidupan saya lihat keburukan saya gitu kan. Terus setiap pagi dia kasih kesempatan kita mendengarkan dia melalui mulut saya gitu. Pasti dia ketahui dong, saya itu dia ketahui bagaimana saya itu minta ampun kepada dia. Dia ketahui kebingungan saya gitu, karena saya ungkapkan terus gitu kepada dia gitu. Iya semuanya saya apa saja gitu.
Jadi saya normal saja hidupnya jadinya gitu. Dan saya melihat bagaimana Tuhan itu kayak punya hati yang luas sekali gitu. Membimbing saya gitu. Tapi dengan melihat kelapangan hati Tuhan ini, saya melihat bukan berarti saya bisa main-main terhadap dia gitu. Tidak. Dia menuntun kepada bagaimana kepada perubahan gitu. Pertobatan yang sejati gitu. Dia tuntun terus untuk kita tekun mencari dia gitu. Mencari kebenaran gitu. Itu tuh terus. Walaupun rasanya saudara kalau bandingkan gitu ya. Kalau kadang mau saya bandingkan apa yang dikatakan hamba-hamba Tuhan hebat gitu. Jauh sekali sudah. Sudah jauh sekali. Melalui firman Tuhan kita bisa nilai siapa saja. Iya, firman Tuhan itu benar-benar menyingkapkan semuanya. Tapi di saat yang sama, tidak ada orang yang bisa memanfaatkan firman ini. Langsung dihajar sama dia. Iya, itu yang kita alami setiap hari. Ayat berapa itu? Nah, biasa dia. Itu kan. Ya kiranya sepanjang hari ini saudara tidak meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Ketika kau bekerja, apapun yang kau lakukan, saudara, fokuslah kepada Tuhan. Jangan abaikan Tuhan setiap hari. Perhatikan bagaimana dia mengajarmu, membimbingmu, menuntunmu. Gitu kan? Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur buat persekutuan pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, yang secara perlahan namun pasti Engkau menuntun dan membimbing kami. Pada akhirnya Tuhan, Engkau akan menjadikan kami menjadi pembawa kabar baik, pembawa Injil kepada siapapun Engkau mengutus kami. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, itu kan semua. Tuhan memberkati. Shalom.